Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembahasan soal situasi kerja sederhana. Oke, langsung saja. Oke, lanjut kita ke part 26. Anda baru saja dipindahkan ke sekolah lain yang masih memiliki hubungan dengan pekerjaan sebelumnya. Namun, di tempat Anda yang baru, setiap guru sangat serius dalam bekerja. Jarang bahkan tidak pernah Anda melihat mereka bekerja dengan santai dan sedikit bercanda. Sikap Anda, A, tetap bekerja seperti biasa pada saat Anda bekerja di tempat lama. B, mempertanyakan tentang kondisi tersebut kepada rekan baru Anda. C, melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat baru. D, bekerja sesuai dengan jati diri saya sendiri tanpa terpengaruh orang lain. E, mengajak mereka untuk tidak terlalu serius dalam bekerja. Nah, kira-kira yang mana jawabannya yang paling tepat? Silakan di-post dulu jika videonya terlalu cepat. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, jadi di sini yang kita lihat kata kuncinya, kita itu dipindahkan ke sekolah lain. Terus di tempat yang baru, setiap guru itu sangat serius. Beda dengan tempat yang lama yang bekerja dengan santai dan sedikit bercanda. Sikap kita pada saat di lingkungan baru itu harus bagaimana? Nah, lihat jawabannya di sini. A, tetap bekerja seperti biasa pada saat Anda bekerja di tempat lama. Ini kalau misalnya lingkungannya berbeda, teman-teman, kita tidak boleh membawa kebiasaan yang lama. Artinya kebiasaan di tempat kerja lama kita tidak boleh bawa ke tempat kerja yang baru. Terus yang B, mempertanyakan tentang kondisi tersebut kepada rekan baru Anda. Ini juga kurang tepat ya, jadi tidak perlu kita mempertanyakan. Kita hanya perlu mengamati dan membiasakan diri dalam lingkungan kerja tersebut. Terus yang C, melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat baru. Ini ada benarnya, tapi kita lihat dulu D dan E. Terus yang D, bekerja sesuai dengan jati diri saya sendiri tanpa terpengaruh orang lain. Ini tidak boleh, karena pada saat kita masuk kerja di tempat baru, kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Terus yang E, mengajak mereka untuk tidak terlalu serius. Jadi kita tidak boleh mengajak orang yang di tempat lingkungan baru untuk tidak terlalu serius dalam kerja. Jadi yang paling benar itu adalah yang C, teman-teman sekalian, dengan melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat yang baru. Dari sebelumnya saya juga bilang bahwa saat masuk ke dalam circle baru, kita harus mengamati terlebih dahulu lingkungan baru tersebut dan membiasakan atau beradaptasi di lingkungan baru tersebut. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di sekolah Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak guru muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda, A, akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan sekolah. B, mendiskusikan hal ini dengan kepala sekolah untuk dicari solusinya. C, karena kepala sekolah dan banyak siswa seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi guru yang lainnya. D, memberikan kebijakan bersifat toleran kepada guru. E, bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah untuk guru. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Boleh videonya di-pause jika kecepatan. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, langsung kita bahas ya. Kata kunci di sini adalah memiliki ragam kepercayaan yang berbeda-beda di sekolah sendiri. Di sekolah kita sendiri terdiri dari orang yang berlatar belakang berbeda. Banyak guru muslim yang mengeluh. Jadi di sini ya disimpulkan bahwa soalnya ini
ada beragam kepercayaan di sekolah. Namun, agama Muslim di sini itu minoritas, sedangkan yang banyak di sekolah ini adalah non-Muslim. Jadi mereka mengeluh. Sikap kita sebagai guru di situ harus bagaimana? Kita lihat yang A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan sekolah. Memfasilitasi. Ini tentunya harus ada diskusi dulu ya sebelum kita memfasilitasinya, karena ini di sebuah sekolah aja tidak boleh mengambil keputusan pribadi, teman-teman. Jadi ini kita eliminasi. Terus mendiskusikan hal ini dengan kepala sekolah untuk dicari solusi. Nah, ini ada kata-kata mendiskusikan, kita tampung karena ini positif. Yang C, karena kepala sekolah dan banyak siswa seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi guru yang lain. Ini tidak toleransi, teman-teman. Jadi kita eliminasi. Terus yang D, memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada guru. Ini ada benarnya. Kita tampung juga. Terus yang E, bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah untuk guru. Ada bersifat toleran, ini baik kata-katanya. Kita lihat yang mana yang paling benar antara B, D, dan E. Yang mana yang paling poinnya 5, teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa ya, setiap masing-masing individu itu memiliki agama masing-masing yang dianutnya. Ada baiknya itu adanya ketersediaan tempat ibadah untuk mereka beribadah. Tapi kita kan berada di sebuah sekolah. Artinya keputusan tidak bisa diambil sepihak atau pribadi. Dan kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diadakannya tempat beribadah di sekolah. Maka dari itu adalah kita harus mendiskusikan hal ini bersama-sama. Nah, jadi kita lihat yang B. Mendiskusikan hal ini dengan kepala sekolah untuk dicarikan solusinya. Artinya setelah kita berdiskusi dengan guru, kita langsung berdiskusi kepada kepala sekolah untuk mencarikan solusinya. Jadi tidak boleh langsung membuat tempat ibadah karena kita di sekolah, maka harus diskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk dicari solusinya. Nah, jadi yang benar itu adalah yang B, teman-teman sekalian. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Anda ditugaskan oleh kepala sekolah kepada kepala sekolah Anda mengajar untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana menyikapi hal tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab. Lebih baik hijab hati dulu. Nah, silakan dijawab, boleh di-pause videonya jika kecepatan, teman-teman. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, teman-teman, langsung saja kita bahas ya di sini. Ini tentang kebiasaan atau budaya yang ada di daerah tersebut. Nah, kata kuncinya ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Ketika Anda sampai di daerah tersebut, bagaimana menyikapi hal tersebut? Kita lihat yang pilihannya. A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa. Apakah benar, teman-teman sekalian? Jika kita berada di suatu daerah, artinya kita datang ke tempat tersebut, kita harus menghormati budaya mereka. Jadi, yang A ini belum tepat. Terus yang B, ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. Ini ada benarnya, kita checklist dulu, tapi kita lihat C, D, E dulu. Yang C, ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Ini ada benarnya. Terus yang D,
ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih. Nah, ini tidak boleh teman-teman. Jadi kita eliminasi. Ada kata merasa risih. Terus yang E, Anda merasa belum pantas untuk berhijab. Ini juga tidak boleh teman-teman. Nah, antara B dan C, yang mana poinnya paling tinggi? Tadi sudah saya katakan bahwa ketika kita nyampai ke suatu daerah, kita melihat ada budaya mereka. Nah, otomatis kita harus beradaptasi di lingkungan tersebut. Dan kita beradaptasi apa tujuannya? Yaitu adalah untuk menghormati dan sebagai wujud penghargaan terhadap budaya mereka. Jadi yang paling tepat itu adalah di C, teman-teman. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Lanjut, teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, ini pertanyaan bonus, diperhatikan baik-baik. Saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah titik-titik. A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. Menerima aturan panitia. Nah, silakan dijawab dulu teman-teman atas pertanyaan bonusnya. Nanti pertanyaan ini akan dibahas di part selanjutnya. Dan silakan klik tulis jawaban kalian di kolom komen beserta alasannya ya teman-teman sekalian. Nah, terima kasih yang telah mengklik video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan banyak orang. Jangan lupa dong share dan like video ini. Setelah itu tekan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap saya upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Dan boleh dong cek di playlist kita tentang soal SJT dimulai dari part 1 sampai part sekarang berjalan. Itu tentang membahas soal situasi kerja sederhana untuk P3K Guru di tahun ini. Ada juga playlist kami tentang soal manajerial P3K untuk semua formasi, silakan dicek juga teman-teman sekalian. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.